Akbar. Iko yang ketiga atau yang keempat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Wahai Allah, jadikan hamba ini orang-orang yang bertobat. Wa ja'alni minal mutatahirin. Jadikan hamba ini orang yang suci, bersih. Wa ja'alni min ibadika solihin. Jadikan hamba ini ya Allah sebagai orang-orang yang soleh. Hayya 'alal falah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman supaya bertambah iman mereka di samping iman yang telah ada. Bila masuk ketenangan itu? Bila kalau hatinya sudah bersih. Maka salah satu hikmah Isra dan Mi'raj kita ini, Nabi di bola dadonya dibersihkan, itulah yang kita contoh. Nabi dipersiapkan untuk bertemu dengan Allah, diangkat derajatnya setinggi-tingginya, syaratnya harus bersih. Begitu juga kita. Makanya di dalam ibadah sholat, ketika Nabi menyebut ibadah sholat itu, maka Nabi mengatakan, aku Isra dan Mi'raj bertemu langsung dengan Allah, mengendarai burak, lalu ditemani oleh para malaikat. Ini aku hampir dengan Allah, umatku juga bisa hampir dengan Allah. Syaratnya apa? Melalui apa? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat yang dibawa oleh Nabi tadilah yang bisa mengangkat derajat kita untuk dekat dengan Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu nomor 3. Kalau suai kita tutup lagi. Nomor 4 ya? Terakhir nomor 4. Kalau enggak nomor 3 siap kita. Nomor 4. Ketika Nabi mengatakan, kalau umatku mau diangkat derajatnya, mau hampir dengan Allah, selain sudah dibersihkan tadi, melalui cara apa supaya kita dekat dengan Allah? As-salatu mi'rajul mu'minin. Melalui salat, seorang hamba akan diangkat derajatnya. Mi'rajnya seorang hamba itu adalah salatnya. Tapi salat yang bagaimana? Bu, salat yang model mana yang mampu mengangkat derajat kita itu? Tak ada lain, tak ada bukan salat yang busuk, khusuk. Salat yang khusuk itu bahasa kita sininya apa? Salat yang mampu dihayati. Jadi sholat itu mampu kita hayati. Kalau masih ragu yo kita lagi iko rakaat kedua, ketiga atau 3 atau 4 kok. Itu berarti belum dihayati. Allahu Akbar. Iko yang ketiga atau yang keempat? Ada?
Apalagi sholat asar kian, sholat maghrib na copat. Allahu Akbar. Kawan-kawan lebih imbau, ya pakai mobil, masuk lagi berangkat. Iko yang keempat yang kelima. Ragu. Itu artinya sholat yang belum mampu dihayati atau belum khusyuk. Berarti sholat yang seperti itu tak mampu mengangkat derajat kita. Bagaimana cara mendapatkan sholat yang bisa dihayati, sholat yang khusyuk itu? Ada level-level cara-caranya. Diawali di mana awalnya? Untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu diawali pada saat kita di mana, Bo? Di mana awalnya? Kalau salah, tidak mau dong. Sabutlah. Diawali di mana? Mendapatkan sholat yang khusyuk itu diawali pada saat berwuduknya. Kalau wuduknya salah, sholatnya salah. Maka perhatikan wuduk. Wuduk tidak boleh terburu-buru. Kok siswa-siswamu di SMA dulu kodam mau tegur tuh. Berwuduk, ambil kerang itu, hidupkan kerang itu, pas masuk kaki. Itu mon. Pas masuk kepala. Apalagi lebih no, agak ambil gincu tu. Ya cahaya. Kalau wuduknya seperti ini, itu anak sekolah tadi tu. Yang tua-tua kok belum tentu lagi tu. Kadang-kadang lebih parah lagi. Kenapa mau sebut lebih parah? Karena dandannya lebih mahal. Sekali berdandan kalau untuk pesta tu 3.000, ya Bu ya. Pergilah ke pasar itu 3.000. Kalau pesta hari ini di pesta di air terjun, apa sebulan masuk salat zuhur, kalau amu basuh kau nanti abi lagi 3.000. Airnya berwuduknya apa? Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika berwuduknya tidak betul, ketika berwuduknya tidak khusyuk, maka kita tidak akan mendapatkan salat yang khusyuk. Betulkan cara berwuduk. Mudah cara berwuduk itu. Diratakan. Kalau muka di seluruh yang ditumbuhi oleh rambut ini sampai ke dagu, sampai ke telinga, itu dianggap muka. Muka bukan iko saja. Sikit. Muka ini dia. Yang batas-batas rambut-rambut ini semua sampai telinga. Telinga ini bagian daripada muka. Hati-hati dalam berwuduk. Telinga bukan salah satu rukun wuduk. Masih mau tengok itu yang membedakan muka dengan telinga. Setelah tangan, balik ke telinga balik. Siap telinga sebelum ke kaki, balik pula ke tengkuk. Ingat, ada dua tuh. Telinga dan tengkuk. Rukun wuduk itu pertama apa? Aku perjelas. Niat. Aku sengaja berwuduk karena Allah Ta'ala. Bisa. Satu. Yang kedua, mencuci muka. Mana yang muka? Ini tadi. Di batas-batas rambut ini sampai ke sini, termasuk ini telinga. Jadi bukan telinga itu dipisah. Ketika menyapu muka, sapu sekalian telinga. Dah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga mah? Tangan. Tangan di mana? Sampai siku. Kalau sampai siku tak betul, harus sampai ke siku. Ratakan. Makanya di dalam masak begitu sekurang-kurangnya 3 kali. Sekali boleh? Boleh, asalkan rata. Nah, tapi kalau begitu aja, itu tadi tuh. Yang keberapa itu? Yang ketiga, tangan. Yang keempat, sebagian rambut di kepala. Itu sebagian, itu paling sedikit sebagian.
Nah, boleh dibasahkan seluruhnya, boleh. Apalagi yang terakhir, kaki. Kaki sampai kemana dia? Dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Kau mata kaki, lewatan sedikit. Jangan ke koyo. Kau mata kaki, sampaikan ke mai. Oh, sampai ke mai Pak, boleh? Boleh. Jadi artinya apa? Jangan tercampur antara telinga dengan tengkuk. Kadang kita pisahkan, banyak rukunnya bertambah 2 jadinya. Ratakan. Maka pada saat berwudu jangan terburu-buru, kusuklah dalam berwudu, jangan hanya memasukkan air semata-mata. Selesai berwudu, apalagi yang kita lakukan? Nabi mengajarkan kita selesai berwudu jangan buru-buru. Ada doa yang dibaca. Apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Kusuk baca doanya, Allahumma ja'alni minat tawabin, wahai Allah jadikan hamba ini orang-orang yang bertobat, wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan hamba ini orang yang suci bersih, wa ja'alni min ibadika sholihin, jadikan hamba ini ya Allah sebagai orang-orang yang soleh. 3 permintaan kita di situ. Taubat kita ya Allah, suci lahir batin, menjadi orang soleh ketika selesai berwudu. Lah, sudah kita kojon itu? Nah, selesai berwudu melenggang ya. Makanya tidak mendapatkan sholat yang khusyuk. Perbaiki wudu kita. Setelah selesai wudu, apalagi yang kedua pada saat kita sholat, sadar apa yang kita baca, mengerti apa yang kita lakukan. Kusuk paling level terbawah itu mengerti apa yang kita kojon. Lalu, maka baru mendapatkan sholat yang betul-betul khusyuk. Kemudian sudah mengerti apa yang kita baca, mengerti apa yang kita lakukan, jangan lalaikan hati daripada mengingat Allah. Maka ketika kita mengerjakan sholat inilah yang mampu mengangkat derajat kita untuk diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, pertama tadi wuduknya, yang kedua pada saat sholatnya, yang ketiga sesudah sholatnya. Itu 3 itu berhubungan. Sebelum sholat apa? Wuduknya betul. Pada saat sholat apa? Mengerti betul apa yang kita kerjakan pada saat sholat. Yang ketiga apa? Setelah sholat, ajaran sholat terlihat daripada kehidupan sehari-hari. Itu panjang kajiannya ajaran sholat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Lah Bu, kalau masih buruk dengan tetangga, masih menyakiti orang, itu artinya sholatnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hikmahnya apa? Kita salam itu memberikan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau tetangga masih tak elok, masih banyak tak bertegur sapa, ajaran sholat belum kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka supaya derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat itu, sholat yang khusyuk, 3, perbaiki sebelum sholatnya, perbaiki pada saat sholatnya, perbaiki sesudah sholatnya, baru bisa menjadi as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu menjadi mi'rajnya orang-orang yang beriman. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ya Nabi salam alaika. Ya Rasul Ya Habib salam alaika.
Bapak Ibu yang saya muliakan, demikian yang bisa ambo sampaikan. Alhamdulillah nomor 4. Ambo tadi rencana nomor 3 nya Bu. Akhirnya bisa sama kita sampaikan nomor 4. Mudah-mudahan kalau yang merasa iko singkat, yang waktu singkat iko mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang merasa iko terlalu panjang, mudah-mudahan yang panjang itu pun bisa memberikan manfaat bagi kita bersama.